Halo, Assalamualaikum Lupi. Iya, Elza. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Tumben banget nih kamu nelpon. Iya nih, aku mau tanya soal tempat konsultasi gizi yang bagus. Kira-kira kamu punya rekomendasinya nggak? Loh, kenapa, Zah? Tumben nih nanyain tempat konsultasi gizi. Aku lagi hamil, Pi. Makanya aku mau konsultasi tentang kehamilan aku ke ahli gizi. Oh, begitu. Gimana kalau kamu konsultasinya di Counseling Center Together aja tuh yang ada di Bogor? Kira-kira kalau di sana konsultasinya bisa online nggak ya? Setahu aku sih bisa ya, Zah. Soalnya kan lagi pandemi nih. Jadi mereka buka yang via online juga. Kalau kamu mau, aku bisa kok kasih nomor yang bisa kamu hubungi. Boleh deh, Pi. Makasih ya. Sama-sama ya, Zan. Nanti nomornya aku kirim lewat pesan aja ya. Oke, Lupi. Assalamualaikum. Iya, Elza. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Apa benar ini dengan Counseling Center Together? Halo, selamat siang. Iya benar, kami dari Counseling Center Together. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya ingin berkonsultasi di hari ini, Bu. Apa bisa? Bisa, Ibu. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan informasi terkait sesi konsultasinya ya. Dikarenakan sedang pandemi, jadi untuk sesi konsultasinya akan dilakukan secara online. Di sini kami menyediakan beberapa layanan konsultasi seperti via telepon, video call, chat, dan Zoom. Kalau boleh tahu, Ibu ingin melakukan sesi konsultasi dengan via apa? Saya memilih via Zoom saja, Bu. Kebetulan adik saya punya aplikasinya. Baik Ibu, dengan Ibu siapa saya berbicara? Dengan Elza Nanda, Bu. Baik Ibu Elza, untuk linknya akan kami kirimkan melalui pesan 10 menit sebelum sesi konsultasinya dimulai ya Ibu. Diharapkan Ibu memilih tempat yang nyaman saat sesi konsultasinya berlangsung. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, selamat siang Bu Elza. Halo, siang juga Ibu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, kalau begitu saya akan memulai sesi konsultasinya ya. Apakah Ibu Elza sudah siap? Saya sudah siap Bu. Oke, pertama saya akan menanyakan tentang perihal atau keluhan yang sedang Ibu alami. Apakah ada Ibu? Iya Bu, jadi begini. Saya akhir-akhir ini sering merasa lelah, lemas, kemudian berat badan saya juga turun. Ukuran lila saya saat diukur di puskesmas itu cuma 22 cm Bu. Baik Ibu, sebelumnya apakah saya boleh tahu berat badan dan tinggi badan Ibu? Untuk berat badan saya itu sebelumnya 57 kg, tetapi setelah saya mengalami gejala lelah dan lemas, berat badan saya itu turun drastis menjadi 47 kg, dan untuk tinggi badan saya itu sekitar 165 cm, Bu. Oh, jadi turun drastis ya Bu? Baik, mohon ditunggu sebentar ya. Saya hitung terlebih dahulu untuk indeks massa tubuhnya. Baik, Bu. Oke, Miftah, tolong ditampilkan medianya ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Berdasarkan hasil perhitungan berat badan Ibu, yaitu 47 kg dan tinggi badannya 165 cm, maka hasil dari IMT Bu Elza itu sekitar 17,27 ya. Nah, perlu diketahui bahwa hasil IMT Ibu ini termasuk dalam kategori yang underweight ya, atau berat badan kurang. Untuk klarifikasi kategori berat badan bisa Ibu lihat ya pada brosur yang ditampilkan ini. Di sini terdapat beberapa kategori seperti BB kurang, normal, overweight, sampai obesitas.
Untuk keluhan yang Ibu alami, sepertinya Ibu mengalami kekurangan energi kronik atau KK yang menyebabkan menjadi bunda lelah dan lemas. Oh, jadi saya termasuk dalam kategori underweight ya? Tapi sebelumnya KEK itu apa ya, Bu? Saya belum pernah mendengar. Jadi begini Bu, KK atau disebut juga dengan kekurangan energi kronik merupakan salah satu masalah gizi dengan keadaan kurangnya asupan energi dan protein yang berlangsung secara terus-menerus dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada ibu hamil. Jadi Di sini saya harus juga ada beberapa faktor penyebab pemicu KK yang Ibu Elza bisa lihat di sini. Kemudian dampak yang ditimbulkan pada ibu, bayi, serta pada persalinan. Terdapat pedoman gizi seimbang juga yang penting sekali Ibu Elza ketahui. Kemudian ada beberapa cara mencegah terjadi KK dan sumber makanan yang harus dipenuhi oleh Bu Elza ya. ya. Jadi saya harus bagaimana untuk mengatasinya ya, Bu? Sebelumnya, apakah saya boleh tahu bagaimana untuk kebiasaan makanan Ibu sehari-harinya? Biasanya saya makan sehari 3 kali, porsi sedang dan untuk 2 kali snack dan selingannya. Tetapi akhir-akhir ini saya kurang nafsu makan dan lebih sering makan makanan yang berminyak. Wah, sangat disayangkan ya, Bu. Kalau begitu, pada sesi konseling kali ini kita fokuskan kepada pola konsumsi makan Ibu terlebih dahulu ya. Baik, Bu, saya setuju. Kalau boleh saya tahu, bagaimana untuk aktivitas sehari-hari dari Ibu Elza? Aktivitas sehari-hari, biasanya saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang ringan saja ya, seperti menyapu dan mencuci piring. Sebenarnya sudah bagus untuk menyempatkan melakukan pekerjaan rumah. Sebelumnya, kalau saya boleh kasih saran, jika ada waktu luang, Ibu bisa mengerjakan aktivitas lain selain mengerjakan pekerjaan rumah, seperti berolahraga ringan, jalan-jalan di pagi hari, dan aktivitas lainnya. Baik, Bu. Kalau ada waktu luang, nanti saya akan menyempatkan untuk olahraga ringan. Baik. Kemudian, kalau boleh tahu, selain makanan yang berminyak, makanan apa saja yang Ibu Elza suka? Saya suka makanan yang rasanya agak tajam, kemudian gurih. Selain itu, saya juga suka makanan Padang sih. Oh, makanan Padang ya? Kalau untuk buah dan sayur, biasanya mengkonsumsi apa saja? Untuk sayur, biasanya saya mengkonsumsi yang harganya terjangkau saja, seperti kangkung dan sawi. Kalau untuk buahnya, paling saya mengkonsumsi pisang dan pepaya saja sih, Bu. Baik, Bu. Jadi bisa saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab, bahwa Ibu masih suka mengkonsumsi makanan berminyak seperti gorengan. Kemudian makanan yang mempunyai rasa yang kuat dan gurih dan masih kurangnya pemenuhan untuk konsumsi buah dan sayurannya ya. Nah, untuk memperbaiki pola konsumsi makanan Ibu agar tidak terjadi KK dan gangguan kehamilan lainnya, Ibu perlu mengkonsumsi jenis makanan yang beragam dan jumlah sesuai dengan kebutuhan Ibu ya. Iya, jadi saya harus bagaimana ya? Apakah saya harus mengubah semua pola makan saya secara langsung? Betul Ibu, setelah kita tahu permasalahan dari pola makannya, kita dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai diet apa yang harus Ibu lakukan dan terapkan. Untuk proses pengubahan pola makannya bisa dilakukan secara bertahap dan tidak langsung sekaligus agar tidak terlalu memberatkan Ibu. Bagaimana Ibu, apa setuju dan siap untuk melaksanakan diet yang akan kita programkan? Iya, saya siap, Bu, untuk mengikuti dan melaksanakan diet yang Ibu programkan nantinya. Ini juga demi kebaikan saya dan anak saya nanti. Wah, bagus, Bu. Saya yakin Ibu dan anaknya pasti akan sehat selalu ya. Nah, baik, kita mulai dari pengurangan makanan yang berminyak dan memiliki rasa yang kuat dulu ya. Apa Ibu bisa untuk menguranginya dan lebih ditingkatkan lagi untuk jenis makanan yang lebih bervariasi dan sehat, seperti makanan yang banyak mengandung asupan energi dan protein. Untuk itu, saya akan usahakan ya, Bu, dengan mulai mengurangi makanan yang berminyak. Tetapi secara bertahap ya, Bu, soalnya agak susah kalau langsung gitu. Oh ya, boleh. Silakan, Bu. Yang terpenting konsisten ya untuk tetap mengurangi makanan yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, Bu Dika. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Bu. Untuk makanan yang banyak mengandung energi dan protein itu apa saja ya, Bu? Untuk contoh makanannya ada seperti nasi, ubi, udang, dada ayam, ikan tuna, keju, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Dan semua bisa Ibu lihat dalam brosur di sini ya.
Di brosur ini juga banyak terdapat keterangan mengenai makanan yang bermacam dan bergizi lainnya sesuai untuk kebutuhan ibu ya. Apakah saya harus mengkonsumsi makanan yang ada di brosur tersebut setiap harinya, Bu? Karena ada beberapa makanan seperti daging itu harganya terbilang cukup mahal bagi saya. Ibu tidak perlu khawatir ya, makanan-makanan tersebut bisa ibu ganti dengan bahan pangan yang kandungannya sama, tapi harganya jauh lebih murah dan terjangkau, seperti telur, susu, kentang, alpukat, dan tempe. Oh, begitu ya, Bu. Baik, saya sudah mengerti. Baik, kalau sudah paham, tahap selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh asisten saya ya. Terima kasih. Baik, Bu Elza, sebelumnya boleh saya tahu kemarin selama 24 jam Bu Elza makan apa saja? Jadi, kemarin saya sarapan pagi dengan lontong sayur dan gorengan tempe. Untuk siangnya, saya cuma makan puding mangga, karena saya tidak begitu nafsu makan. Kemudian, untuk malamnya, saya hanya makan nasi dan semur daging dan juga telur dadar. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit lain atau ada alergi terhadap makanan tertentu? Alhamdulillah ya, Bu, saya tidak ada riwayat penyakit atau alergi pada makanan. Baik, kalau begitu, sebelum saya melakukan diagnosis gizi dan perencanaan intervensinya, terkait underweight ini, diet yang dianjurkan yaitu diet energi tinggi dan protein tinggi. Perlu diketahui di sini, pasien dengan indeks massa tubuh yang kurang dari 18,5 kg seperti Ibu Elza ini membutuhkan diet energi tinggi dan protein tinggi. Nah, tujuan pemberian diet ini untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat, untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh, dan menambah berat badan untuk mencapai berat badan yang normal. Ada juga syarat dan prinsip dietnya. Untuk syarat dietnya yaitu tinggi energi, tinggi protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang cukup, dan makanan diberikan dalam bentuk yang mudah dicerna ya Bu. Sebelumnya, apakah Bu Elza mengetahui pesan gizi seimbang? Saya hanya tahu beberapa saja ya, Bu, seperti banyak makan sayuran, cukup buah-buahan, dan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok saja yang hanya saya tahu. Baik, seperti yang sudah Bu Elza sebutkan tadi, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Membiasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, membatasi konsumsi pangan manis, asin, berlemak. Membiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Lalu minum air putih yang cukup, membiasakan membaca label pada kemasan makanan, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan untuk berolahraga secara teratur. Oh iya, baik Bu. Baik, kita lanjutkan kepada diagnosis dan intervensinya ya Bu. Berdasarkan yang sudah Ibu jelaskan kepada saya, seperti konsumsi dan aktivitas sehari-harinya, diagnosis yang ditegakkan yaitu asupan makanan yang adekuat. Selanjutnya, adanya kekurangan berat badan dan nafsu makan ibu yang menurun. Nah, hal ini ditandai dengan hasil indeks massa tubuh yang kurang menunjukkan status gizi underweight. Selanjutnya, untuk pengetahuan gizi yang berkaitan dengan konsumsi makanan yang kurang sehat, seperti sering mengkonsumsi makanan yang berminyak dan makanan yang cepat saji, serta jarang mengkonsumsi sayur dan buah-buahan ya Bu. Iya Bu, baik. Apakah sampai di sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Belum ada Bu, sampai di sini saya sudah paham. Baik, selanjutnya untuk monitoring dan evaluasinya ya Bu, akan dilakukan untuk pertemuan selanjutnya di tanggal 11 Oktober 2021 melalui Zoom. Apakah Ibu Elza bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Sebelumnya saya juga meminta pada Ibu untuk memperhatikan beberapa kenaikan pada berat badan, aktivitas fisik sehari-harinya, dan mulai membiasakan konsumsi sayur dan buah-buahan.
Baik, Bu, saya akan perhatikan. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk saat ini tidak ada ya, Bu. Saya sudah cukup jelas. Oke, selain media leaflet, kami juga menyediakan beberapa media lainnya seperti PowerPoint dan poster. Ini saya tunjukkan. Ini untuk PowerPoint-nya. Ini untuk media leaflet. Dan ini untuk posternya ya Bu. Nanti saya akan kirimkan melalui email Bu Elza. Baik, Bu, siap. Terima kasih ya, Bu. Baik, saya cukupkan ya konsultasi hari ini. Jika ada hal yang kurang jelas, bisa cek melalui aplikasi ya Bu. Ya, baik. Baik, saya tutup ya Bu ujungnya. Selamat siang, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bu.